Mereka menjawab, "Benar, demi Allah." Lama waktu berjalan namun di rumahnya tidak ada tungku api menyala. Maka meledaklah tangis Umar hingga air matanya membasahi janggut. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Anak muda ini, Said bin Amir, adalah satu dari ribuan orang yang keluar ke daerah Tanim di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Hubaib bin Adi, salah seorang sahabat Rasulullah setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Said mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua ini membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy yang terikat dengan tambang itu. Sementara tangan anak-anak, para pemuda, dan kaum wanita mendorongnya ke pelataran kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membalas kematian orang-orang mereka yang tewas dalam perang Badar dengan membunuh Hubaib. Manakala rombongan besar dengan seorang tawanan tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Said bin Amir al-Jumahi berdiri tegak menatap Hubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Said mendengar suara Hubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengar Hubaib berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Said melihat Hubaib menghadap kiblat, salat 2 rakaat yang sangat baik dan sangat sempurna. Said melihat Hubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian mengira bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperlama sholatku." Kemudian, Said melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Hubaib sepotong demi sepotong padahal Hubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini sedangkan kamu selamat?" Hubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang sementara Muhammad tertusuk oleh sebuah duri." Maka banyak orang pun mengangkat tangan mereka setinggi-tingginya ke udara, berteriak, mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu Said bin Amir melihat Hubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu, bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Hubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah, mereka melupakan Hubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun, tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Said bin Amir, Hubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sewaktu-waktu. Said melihatnya dalam mimpinya ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Said mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa di atas orang-orang Quraisy, maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Hubaib mengajarkan sesuatu kepada Said tentang persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Hubaib mengajarkannya bahwa kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai mati. Peristiwa kematian Hubaib mengajarkannya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Hubaib mengajarkan hal lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya, adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu, Allah Ta'ala membuka dada Said bin Amir kepada Islam, maka dia berdiri di hadapan sekelompok orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya melepaskan diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, meninggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim.
Said bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap Rabbnya dalam keadaan rida, Said bin Amir tetap menjadi sebilah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Said bin Amir hidup sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mengutamakan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal kejujuran Said dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Said mendatangi Umar saat Umar baru menjadi khalifah. Said berkata kepadanya, "Ya Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia, dan janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu, sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Ya Umar, perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan kepadamu urusannya dari kaum muslimin baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Cintailah mereka sebagaimana engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Buatlah mereka membenci apa yang engkau dan keluargamu benci. Goncanglah kumpulan manusia untuk menuju kebaikan, dan janganlah engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah." Umar pun bertanya, "Siapa yang mampu melakukan itu, wahai Said?" Said menjawab, "Yang mampu melakukan itu adalah orang sepertimu yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Muhammad. Tidak ada lagi jarak antara orang seperti dengan Allah." Sejurus kemudian, Umar mengajak Said untuk menjadi salah seorang pembantunya seraya berkata, "Ya Said, kami mengangkatmu menjadi gubernur daerah Hims." Said menjawab, "Ya Umar, demi Allah, janganlah engkau menimpakan fitnah padaku." Umar pun menjadi berang seraya berkata, "Celaka kalian meletakkan kepemimpinan ini di leherku, kemudian kalian mau lepas tangan dariku, demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Kemudian Umar mengangkat Said menjadi wali di daerah Hims seraya bertanya, "Bolehkah kami menentukan gaji buatmu?" Said menjawab, "Apa yang akan aku lakukan dengan gaji tersebut wahai Amirul Mukminin, sebab gaji dari Baitul Mal melebihi kebutuhanku." Dan akhirnya Said pun berangkat ke Hims. Sedikit sekali uang yang dibawa oleh Said bin Amir hingga tiba saat datangnya beberapa orang dari penduduk Hims yang dipercaya oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, "Tuliskan nama-nama orang miskin kalian sehingga dapat aku cukupkan kebutuhannya." Mereka pun melaporkan data yang mereka miliki, di dalamnya terdapat nama Fulan, Fulan dan Said bin Amir. Umar bertanya kepada mereka, "Siapakah Said bin Amir ini?" Mereka menjawab, "Dia adalah pemimpin kami." Umar bertanya, "Pemimpin kalian termasuk orang fakir?" Mereka menjawab, "Benar, demi Allah." Lama waktu berjalan namun di rumahnya tidak ada tungku api menyala. Maka meledaklah tangis Umar hingga air matanya membasahi janggut. Kemudian beliau mengumpulkan uang sebanyak 1000 dinar dan ditaruhnya dalam sebuah ikatan seraya berkata, "Sampaikanlah salamku padanya, dan katakan padanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan uang ini untukmu agar semua kebutuhanmu tercukupi." Datanglah utusan tadi kepada Said dengan barang bawaannya. Said melihat bungkusan itu dan ternyata di dalamnya terdapat banyak uang dinar. Ia menolaknya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," seolah ia terkena musibah. Lalu datanglah istrinya tergopoh-gopoh sambil bertanya, "Ada apa Said? Apakah Amirul Mukminin telah wafat?" Said menjawab, "Bahkan lebih dahsyat dari itu." Istrinya bertanya lagi, "Apa yang lebih dahsyat dari itu?" Ia menjawab, "Dunia sudah merasuki diriku untuk merusak akhiratku. Dan kini fitnah sudah menyebar di rumahku." Istrinya berkata, "Kalau begitu, campakkan saja hal itu." Padahal, istrinya tidak tahu tentang uang dinar tadi. Said bertanya, "Maukah kamu menolongku untuk melakukannya?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Said mengambil uang dinar tadi, dan ia membaginya dalam beberapa bungkusan. Kemudian ia bagikan kepada kaum muslimin yang fakir. Tidak lama berselang, datanglah Umar ke beberapa daerah di Syam untuk memeriksa kondisi penduduknya.
Saat ia tiba di Hims, dan daerah ini disebut Al-Kuwaifah sebagai panggilan kecil bagi kota Kufah, dan untuk mempersamakan daerah Hims dengan Kufah, karena banyaknya penduduk yang mengeluhkan kinerja para pegawai dan wali di wilayah mereka, sebagaimana yang sering terjadi di Kufah saat Umar tiba di sana. Beberapa penduduk menghampiri Umar untuk memberikan sambutan terhadapnya. Umar lalu bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang pemimpin di sini?" Mereka mengadukan keluhan kepada Umar, dan mereka menyebutkan 4 kekurangan amir mereka, setiap satu masalah, lebih besar dari lainnya. Umar berkisah, "Maka aku pun mengumpulkan amir mereka, yaitu Said bin Amir dengan orang-orang tadi. Dan aku berdoa kepada Allah agar dugaanku tidak dibuat salah, karena aku menaruh kepercayaan besar kepada Said. Saat mereka dan pemimpinnya sudah tiba menghadapku, aku bertanya, 'Apa yang kalian keluhkan dari amir kalian?' Mereka menjawab, 'Ia tidak keluar bekerja sehingga hari sudah amat siang.' Aku bertanya, 'Apa komentarmu dalam hal ini ya Said?' Ia terdiam sejenak, lalu berkata, 'Demi Allah, tadinya aku tidak mau mengatakan hal ini. Namun karena ini harus disampaikan, maka aku pun akan menceritakannya. Aku tidak punya pembantu di rumah. Setiap kali aku bangun di pagi hari, maka aku harus menumbuk gandum buat keluargaku. Kemudian aku harus mengaduknya dengan perlahan sehingga ia menjadi ragi. Lalu aku buatkan roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk mengurusi permasalahan manusia.' Umar bertanya, 'Lalu, apa lagi yang kalian keluhkan terhadapnya?' Mereka menjawab, 'Ia tidak mau melayani seorang pun pada waktu malam.' Umar bertanya, 'Apa komentarmu dalam hal ini, wahai Said?' Ia menjawab, 'Demi Allah, sungguh aku juga sungkan untuk menceritakan hal ini. Aku telah membagi waktu siangku untuk berkhidmat dalam urusan mereka, dan waktu malamku untuk Allah.' Umar bertanya lagi, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Ada 1 hari dalam sebulan di mana ia tidak keluar untuk mengurusi kami.' Umar bertanya, 'Apa maksudnya ini, wahai Said?' Ia menjawab, 'Aku tidak memiliki pembantu, wahai Amirul Mukminin. Dan aku tidak memiliki baju, kecuali yang sedang aku pakai ini. Aku mencucinya sebulan sekali, dan aku menunggunya hingga ia kering. Dan pada penghujung hari, baru aku dapat keluar menemui mereka.' Umar bertanya lagi, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Seringkali ia hilang kesadaran, sehingga ia tidak mengenali orang yang berada di sekelilingnya.' Umar bertanya, 'Apa maksudnya hal ini, ya Said?' Ia menjawab, 'Aku menyaksikan pembunuhan Khubayb bin Adi, pada saat itu aku musyrik, dan aku melihat para penduduk Quraisy memotong jasadnya, dan mereka bertanya kepada Khubayb, "Apakah kau ingin Muhammad menggantikanmu di sini?" Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak suka merasa aman dengan istri dan anakku, padahal Muhammad sedang ditusuk dengan duri. Dan aku selalu teringat akan hari itu, dan mengapa aku tidak menolongnya sehingga aku menduga bahwa Allah tidak mengampuniku, maka aku pun hilang kesadaran karenanya." Saat itu Umar langsung berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat dugaanku kepadanya tidak rusak." Kemudian Umar mengirimkan 1000 dinar untuknya agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Begitu istri Said melihat uang tersebut, maka ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami lewat khidmat yang kau berikan. Belilah segala kebutuhan hidup kita, dan carilah seseorang yang mau diupah sebagai pembantu." Said berkata kepada istrinya, "Apakah kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu?" Istrinya bertanya, "Apakah itu?" Said berujar, "Kita kembalikan lagi kepada orang yang membawanya, dan hal itu lebih kita butuhkan." Istrinya bertanya lagi, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Kita pinjamkan uang tersebut kepada Allah sebagai kordan hasanan, pinjaman yang baik." Istrinya menanggapi, "Benar, dan engkau akan dibalas dengan kebaikan karenanya." Setelah ia meninggalkan majelis, maka ia membagikan uang dinar tersebut dalam beberapa bungkus dan ia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, "Bawalah ini kepada janda Fulan, yatim Fulan, si miskin Fulan dan si fakir Fulan." Semoga Allah meridhoi Said bin Amir al-Jumahi. Beliau adalah salah seorang sosok yang mampu mendahulukan kepentingan orang lain, meski ia berada dalam kondisi yang mendesak.